Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soli dan solihah semuanya? Semoga kalian selalu sehat, senantiasa, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari segala bala bencana, dan kita dilindungi dari berbagai macam kejahatan, keburukan dunia. Amin ya Rabbal 'Alamin. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Penting banget loh belajar bahasa itu agar kita dapat menyampaikan pesan, berkomunikasi dengan baik, menyampaikan maksud kita apa. Makanya penting belajar bahasa Indonesia agar apa yang kita maksudkan itu bisa dipahami oleh lawan bicara kita gitu. Jadi kita penting belajar bahasa Indonesia, termasuk juga kita kalau orang muslim itu menyampaikan Islam gitu ya, untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, untuk menyampaikan dakwah Islam, sehingga penting untuk memahami bahasa. Jadi jangan patah semangat, tetap stay tune. Belajar bahasa Indonesianya harus tetap semangat, tidak boleh kendor. Oke, kita akan lanjutkan pelajaran bahasa Indonesia kita dengan membahas tentang teks eksplanasi untuk kelas 6. Nah, di teks ini kalian akan belajar apa sih teks eksplanasi itu gitu. Apa saja contoh-contohnya dan yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial secara ilmiah. Nah, itu definisi teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Jadi teks eksplanasi itu menjelaskan tentang fenomena alam atau sosial. Nah, fenomena alam adalah peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia. Beberapa contoh fenomena alam itu seperti letusan gunung berapi, kondisi cuaca misalkan banjir dan yang lainnya. Termasuk juga proses pembusukan makanan. Di sisi lain ada gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati melalui kehidupan sosial. Nah, apa saja ciri-cirinya? Ciri-ciri teks eksplanasi yang pertama adalah kita struktur teks eksplanasi, yaitu strukturnya yang pertama itu pernyataan umum. Di sini pernyataan ini yang bersifatnya umum, memberikan gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Itu struktur yang pertama. Yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas ini adalah inti penjelasan tentang dalam teks tersebut gitu. Jadi menjelaskan berkaitan dengan inti ya, inti dalam teks tersebut. Selanjutnya interpretasi, apa sih pandangan atau kesimpulan penulis terkait hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Jadi itu struktur dalam teks eksplanasi. Ada 3 ya. Nah, selanjutnya ciri yang kedua, bahwasanya teks eksplanasi itu memuat informasi yang sifatnya faktual, yaitu informasi yang dibahas dalam teks eksplanasi tersebut berdasarkan fakta, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah, bukan berita bohong ya. Nah, berikut ini adalah contoh teks eksplanasi. Coba perhatikan paragraf terkait dengan rangkaian listrik, silakan dibaca ya. Ini contoh dari teks eksplanasi. Silakan dibaca, diperhatikan. Nah, sudah dibacakan? Gimana? Coba kita analisis apa sih struktur teks eksplanasi dari bacaan tersebut. Yang pertama, strukturnya pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks eksplanasi tadi ditunjukkan oleh paragraf yang pertama. Hal ini dapat diketahui dengan mudah karena paragraf pertama itu menjelaskan gambaran umum tentang rangkaian listrik. Itu paragraf pertama itu termasuk dalam struktur yang pertama, yaitu pernyataan umum. Selanjutnya, bagian dari teks eksplanasi yang tadi berisi penjelasan detail
mengenai informasi yang ingin dibahas dalam teks tersebut ditunjukkan oleh paragraf yang kedua, ketiga, dan keempat. Informasi yang dibahas dalam 3 paragraf tersebut berupa jenis rangkaian seri dan penjelasan mengenai rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Nah, ini masuk dalam deretan penjelas struktur yang kedua. Nah, terakhir yaitu interpretasi, struktur yang ketiga. Yang terakhir, bagian terakhir dari teks eksplanasi adalah reinterpretasi. Meski demikian, tidak semua teks eksplanasi memuat bagian interpretasi ya. Pada teks eksplanasi yang tadi, kita dapat menemukan bagian interpretasi pada paragraf terakhir, yaitu paragraf yang kelima. Pada paragraf tersebut dijelaskan kesimpulan mengenai penyebab sebagian besar orang lebih memilih menggunakan rangkaian campuran. Nah, itu struktur dari teks yang tadi ya. Teks eksplanasi tentang rangkaian listrik. Nah, strukturnya sudah jelas kan, dari mulai pernyataan umum, deretan penjelas, hingga yang terakhir adalah interpretasi ya. Kalau interpretasi bisa ada bisa enggak. Nah, kalau tadi ada interpretasinya di paragraf yang terakhir. Nah, bagaimana kita menemukan informasi dalam teks eksplanasi? Yang pertama, kita harus membaca teks tersebut dengan cermat, dengan seksama ya, jadi dibaca gitu. Selanjutnya, perhatikan struktur teks eksplanasinya agar dapat membedakan antara informasi dan opini penulis. Hal ini sangat penting karena bagian terakhir dari teks eksplanasi merupakan interpretasi, yaitu pandangan atau kesimpulan dari penulis teks tersebut, dari penulis teks eksplanasi tersebut. Jadi, kalau ingin menemukan informasi dalam teks eksplanasi, ya harus dibaca, kemudian memperhatikan strukturnya, begitu. Nah, sekarang bagaimana cara kita bisa mengidentifikasi teks eksplanasi? Yang pertama, kita dapat membedakan teks eksplanasi dari teks yang lain dengan memperhatikan struktur teks tersebut. Kita sudah bahas tadi struktur teks eksplanasi. Yang pertama itu pernyataan umum, itu gambaran umum terkait dengan sesuatu yang dibahas. Selanjutnya ada deretan penjelas, menjelaskan terkait dengan hal-hal yang ingin dijelaskan. Yang terakhir adalah interpretasi, yaitu kesimpulan pandangan penulis. Nah, di samping itu kita juga dapat membedakan teks eksplanasi dari teks yang lain dengan memperhatikan informasi yang disajikan dalam teks tersebut. Teks eksplanasi itu kan menceritakan, memuat terkait dengan informasi yang berkaitan dengan fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, informasi dalam teks eksplanasi harus faktual ya, sehingga teks tersebut bisa memuat informasi yang benar, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi teks eksplanasi itu tidak akan memuat informasi yang tidak faktual. Nah, demikian pembahasan terkait dengan teks eksplanasi. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.